Jadi kalau dari literaturnya, maksud saya dari normalnya, yang disebut produk unggul itu satu, memenuhi aturan yang berlaku, itu produk. Jadi aturan-aturan, karena negara-negara itu punya trade barrier, nanti saya jelaskan. Oke. Kemudian inovatif, user friendly, mudah didapat, sulit ditiru, memberi nilai tambah. Iya, ini syarat-syarat yang diunggulkan, gitu ya. Harga bersaing, kuota sama. Oke. Nah, bagi saya ini implementasi paling sederhananya cukup di situ. Ciptakanlah sebuah produk, apapun produk Anda, yang pertama Anda kejar itu traceability dulu. Sediakan traceability terhadap produk dari jarak jauh. Jadi kalau kamu punya produk, si customer yang ada di tempat lain, dengan hanya nomor, kamu tahu, oh sebentar, nomor produksi itu ya. Oh ya Pak, saya dapat. Ada masalah Pak di produksi ini. Yang lain gimana? Oh yang lain enggak. Kenapa kamu yakin yang lain bagus? Kan gitu ya. Kamu bisa jelaskan. Nah itu yang disebut produk. Nah, baru ke situ perginya ke persyaratan-persyaratan teknis. Persyaratan-persyaratan teknis itu apa? Ada sistem manajemen, ada ISO ya, kemudian ada asosiasi, persyaratan-persyaratan dari negara, dari lembaga-lembaga. Tujuannya apa ini semua? Ada yang pernah tahu ISO kan? Filosofinya apa? Sertifikasi. Tahu filosofinya? Tahu? Baru baru dengar saya Pak Iso. ISO 9000, ISO 14000 nggak pernah dengar ya? Oh, jadi ISO itu persyaratan standar ya, quality ya, apa namanya? Kalau Anda sudah di-certified ISO, berarti oleh orang lain, oleh lembaga lain. Berarti perusahaan itu sudah mengimplementasikan kualitasnya sesuai dengan standar internasional, Farel. Jadi misalnya yang saya sebut tadi, oh telur saya udah bisa begini, 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 tapi saya belum dapat sertifikat ISO ya, saya belum dapat sertifikat ISO. Bisa jadi saya lakukan itu sekarang, tahun depan belum tentu gitu loh, ngerti ya? ISO itu menjamin kalau apa yang saya ucapkan di perusahaan itu berlangsung secara kontinus. Sistem manajemen itu begitu. Paham? Sistem manajemen itu memastikan bahwa apa yang saya ucapkan setiap produk saya nanti akan ada label. Nanti akan ada orang yang memverifikasi kalau di perusahaan kamu memang itu dilakukan. Nggak sekali-kali doang. Tapi itu adalah menjadi sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Itu sistem manajemen. Paham? Nah, jadi ketika kita mau ekspor, orang akan nanya, perusahaannya udah ISO belum? Belum. Wah, kayaknya apa yang dia ucapkan bisa jadi besok nggak lagi. Bukan dia tidak berniat, tapi dia nggak punya power untuk, nggak punya manpower, nggak punya power juga, nggak punya manpower untuk memastikan apa yang dia inginkan itu berlangsung secara teratur. Jadi ISO itu sederhana konsepnya. Tulislah apa yang dikerjakan, dan kerjakan hanya apa yang Anda tulis oleh aturan. Itu ISO. Nah, di kita di Indonesia ini udah implementasinya udah bagus. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah ISO semua. Bagi kami di Karim lihat malah sisi kreatifnya jadi hilang. Karena dia sangat disiplin terhadap aturan-aturan internal. Oh, kita harus ISO, kita harus bikin ini. Ketika kita, contohnya gini, padahal kalau ISO itu mau bikin kue bolu, ISO, secara ISO, kue bolu, langkah 1, ambil telur di gudang sebanyak 100 butir. Langkah 2, taruh telur, detail, taruh telur di tempat telur, pastikan ukurannya sama. Langkah ketiga, banjur semua biar kulitnya bersih. Gitu. Langkah keempat, ambil tepung di gudang, taruh di pojokan ini. Langkah kelima, ambil gula, taruh di sini. Yang disebut ISO, ketika eksesor ISO melihat, kenapa si Farel tukang ambil telur, dia taruh telurnya agak beda ya? Oh, melanggar.
Paham? Ngerti ya? Kenapa sih Farel ngambil apa namanya tepungnya dia taruhnya sebelah kiri bukan sebelah kanan? Itu bisa jadi pelanggaran ISO. Bukannya ngada-ngada, bisa jadi ada salah ngambil. Karena kan kalau di perusahaan tenaga kerja bisa ratusan ya. Kalau itu tidak diatur, bakal terjadi kesalahan yang fatal. Bakal terjadi kesalahan yang fatal. Nah, produk itu gitu. Sorry, agak melenceng dikit. Itu ISO. Jadi, sistem manajemen memastikan proses produksi itu teratur. Ada yang merokok nggak kalian? Rokok apa kamu, Farid? Ada Pak, Hah? Agis rokok apa? Kok happy banget tuh saya. saya kalau ada duit sempurna Pak, kalau nggak ada uang GP Pak. Nggak ada uang, GP mana yang lebih mahal ya? Kok gue salah ya? Malah sempurna Pak. Saya sempurna ya. Saya dulu. Farel apa? Sempurna juga, Pak. Sampurna Mile. Ya, Pak. Kamu nggak ada yang ngerokok mahal nih? Kemahalan ya gitu. Saya Saya Pak. juga ngerokok Hah? Pak. Kalau ada uang. Iya Pak. Danta ya? Rokoknya apa? Iya. Putih. Pas contohnya, Mas. Karena ini Pak udah apa ya? Udah apa sesek Pak. Nggak kuat kamu? Iya Pak. Jadi diganti ke putih aja Pak. Putih lebih ringan lah ya. Iya Pak. Putih lebih ringan. Nggak tahu juga Pak. Mungkin nggak tahu Pak. Ini yang mati kamera nyalain lah. Apa yang perempuan-perempuannya nggak tahu kalau rokok kayaknya. Oke. Mungkin kamu jawab ya resepnya begitu Pak kan gitu ya. Iya mungkin Pak. Tembakaunya salah satunya begitu kan gitu. Iya. Kamu pernah perhatikan kertasnya? Pernah Beda, Pak. Pak. Ya. Siapa yang pernah perhatikan? Mana yang lebih gampang patah rokoknya? Putih. Kenapa? Tipis Pak. Kertasnya tipis. Jadi kertas. Sehingga kenapa yang sebut danta itu lebih ringan di mulut? Karena porinya lebih banyak, begitu dihisap, uapnya udah keluar dari pori dulu. Oke, paham ya? Jadi selain resep tembakonya, di kertasnya itu tuh beda. Nah, putih itu kertas rokoknya lebih tipis. Ya, bahasa kita lebih tipis. Sebenarnya bukan lebih tipis. Kamu kebayang ketika di pabrik rokok, si produksi salah. Merah gimana rasanya? Kacaunya minta ampun. Kacaunya minta ampun. Nah, itu hal-hal seperti itu dijamin dalam ISO. Itu ISO. Bagaimana menaruh, ini cuma soal salah taruh nih. Bagaimana menaruh kertas untuk mesin yang product development di dalam kuliah ini. Arahnya saya, bagaimana Anda bisa menjamin, bagaimana Anda bisa membantu si customer termudahkan untuk urusan-urusan begini. Paham ya maksud saya? Jadi Anda harus tanya ke dia, ini produk saya mau dipakai gimana ya? Kalau retail gampang. Kalau retail dia tinggal ngasih segala macam. Sebarnya gimana? Oh ya begini. Dia pakai Alfamart, maksudnya kita kan ekspornya bukan Alfamart. Alfamartnya mereka lah. Anda perlu traceability nggak? Anda perlu ini nggak? Kita sediakan. Di product development itu sebuah arahnya ke situ. Bukan product development itu produk Anda lebih murah, lebih enak rasanya. Siapa yang mengatakan produk kita lebih enak? Wong lidah orang beda-beda. Paham ya maksud saya?